Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Vinika Viva. I am English department student. So in this video, I want to make video about teaching learning material. For the topic is Home Sweet Home for junior high school. So student, our topic for learning today is about Home Sweet Home. Home Sweet Home. What is Home Sweet Home? Home Sweet Home, in this topic, we are going to learn about the houses, the things inside the houses using English language. Relate to our subject today. This lesson help us to understand the names of the rooms in the house, as well as recognize the objects that are usually in each room. So, jadi apa sih Home Sweet Home itu? Pada topik Home Sweet Home ini kita akan mempelajari tentang rumah. Apa-apa saja yang ada di rumah itu, benda-bendanya, ruangannya, di mana posisinya, di mana kita meletakkannya, dan apa nama-namanya dari ruangan tersebut, dan recognize the object, mengetahui benda-benda yang biasa kita gunakan pada masing-masing ruangan. Contohnya pada ruang tamu, di ruang tamu itu tentunya ada sofa atau meja untuk menyambut tamu yang akan datang. Atau contohnya di kamar, di bedroom, ada bed, ada pillow, ada bantal, ada lemari, dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tentang Home Sweet Home ini, tentang rumah, tentang benda-benda yang ada di rumah, di mana letaknya dan apa fungsinya, agar kita mengetahui. Sebenarnya ini kan sudah sehari-hari ya kita ketemui di rumah kita masing-masing, tapi kita untuk mengetahui penggunaannya atau istilahnya dalam bahasa Inggris. Di rumah ada beberapa ruangan yang terdiri dari awal kita masuk, contohnya ada dari pintu, atau ada rumahnya yang memiliki tangga, terus ada terasnya, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Terus jika ada yang punya hewan atau peliharaan contohnya, itu pasti ada kandangnya. Coba kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Ini ada rumahnya Galang. Rumahnya Galang ini bentuk bangunannya itu sepertinya terdiri dari kayu, bukan tembok ya. Di rumah Galang itu, sebelum masuk rumah Galang, mempunyai di rumahnya memiliki tangga, terus ada sedikit teras sebelum masuk ke rumahnya. Untuk setelah masuk ke rumah Galang memiliki ruang tamu, 4 kamar tidur, 1 tidur, 1 ruang tamu, ada dapur, ada kandang, dan Galang di sini memiliki peliharaan ya, sapi. Terus ada juga kamar mandi di bagian belakang rumah Galang. Inilah struktur rumah atau ruangan-ruangan yang dimiliki Galang di rumahnya. Seperti kita lihat di teras atau di porch, Galang ada meletakkan
dua buah kursi dan satu meja. Dan di rumah Galang tadi ada terdiri dari 4 kamar. Masing-masing kamar memiliki bedroom, memiliki kasur, bed, dan lemari. Di 3 kamar ada meja dan kursi untuk belajar, dan satunya tidak. Di dapur rumah Galang ada meja untuk meletakkan makanan, dan ada juga dapur, ada kompor dan sebagainya yang sekiranya yang berguna untuk kita gunakan di dapur. Okay, next we move to the parts of the house. Bagian-bagian dari rumah, betul. Yang pertama itu adalah ada living room, itu ruang tamu. Biasanya ruang tamu ini pertama kali kita masuk rumah, yang pertama kali kita ketemu adalah ruang tamu. Terus ada bedroom, kamar tidur. Terus ada juga bathroom, itu kamar mandi. Ada kitchen juga, of course kan. Kalau nggak ada kitchen, dimana kita mau masak kan. Terus dining room, ada orang makan. Terus garasi, garage, untuk naruh kendaraan yang kita punya. Terus selain garasi ada juga backyard atau halaman belakang. Itu biasanya kita gunain untuk tempat main ya, main-main sore. Atau ada juga balkon, ada juga rumahnya yang punya balkon. Atau seperti rumah Galang tadi, di rumahnya ada tangga. Terus ada porch, teras, dan ada garden, taman. Itu tergantung kepada rumah kita masing-masing. Tapi di rumah Galang itulah ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang dimiliki di rumah Galang. Coba kita review lagi ya. Part of the house. Yang pertama ada living room, itu ruang tamu. Yang kedua bedroom, kamar tidur. Ada bedroom, itu kamar mandi. Jangan sampai salah pengucapan ya. Bed sama bed. Terus ada kitchen, dapur untuk masak tentunya ya. Terus dining room, ruang makan. Terus ada garasi, buat naruh kendaraan. Backyard atau halaman belakang. Terus ada balcony, ada stairs, tangga. Ada juga porch, teras, dan ada garden. Itulah bagian-bagian rumah yang dimiliki oleh di rumah Galang. Tapi itu tergantung ke rumah kita masing-masing. We move to the function of the room. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tentunya setiap masing-masing ruangan itu memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya tadi seperti pada bagian part of the house, yang pertama living room, ruang tamu. Tentunya ruang tamu itu kita gunakan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Menerima tamu atau berkumpul bersama teman-teman yang datang ke rumah kita. Terus ada juga bedroom, tentunya untuk beristirahat ya, tidur, beristirahat. Ada juga kitchen, tentunya untuk memasak, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, untuk memasak makanan yang akan kita makan bersama keluarga kita. Terus ada juga bedroom, itu kamar mandi, tentunya untuk kita melakukan bebersih, mandi, terus digosok gigi, cuci muka, dan semacamnya lah ya. Terus ada dining room. Apa dining room tadi? Itu ruang makan.
di ruang makan tentunya ada meja makan, kursi dan lain-lainnya ya, digunakan untuk makan bersama keluarga. Terus balkoni, biasanya balkoni atau porch, teras, kita gunakan untuk bersantai-santai, menikmati waktu senggang dengan membaca atau sesuatu yang menyenangkan. Terus garden, tentunya garden kita gunain untuk nanam tanaman dong ya, kayak bunga atau sayur-sayuran dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada garasi atau garage, of course-nya untuk nyimpan kendaraan, misalnya apakah mobil kah, motor, car, bike atau sepeda, bicycle. That's the function of the room atau ruangan-ruangan yang kita miliki di rumah. Kalau tidak fungsinya, tidak mungkin kita membuatnya pada rumah kita. Before we next to the next slide, so kita review lagi ya, the function of the room. Yang pertama, living room untuk menerima tamu, berkumpul, menyambut kawan-kawan yang datang ke rumah kita. Yang kedua, bedroom, kamar tidur, tentunya untuk tidur dan beristirahat, untuk mengistirahatkan badan yang setelah lelah beraktivitas. Yang ketiga ada kitchen, dapur, tentunya untuk memasak. Yang keempat ada bedroom, kamar mandi, jadi tentunya untuk mandi atau kita melakukan bebersih lah setelah melakukan aktivitas di luar ya. Yang kelima, dining room, ruang makan, tentunya untuk makan bersama keluarga tercinta. Yang keenam, balcony dan porch, balkon dan teras, biasanya kita gunakan untuk bersantai, menikmati waktu luang yang kita punya. Yang selanjutnya ada garden, itu untuk menanam tanaman. Seperti apa tadi contohnya? Seperti bunga dan sayur-sayuran. Yang terakhir ada garasi, itu untuk menyimpan kendaraan seperti mobil, motor, dan sepeda. Okay, we next move to the things in the house or things in the rooms. The first one, in the living room there are sofa. There is sofa. Terus ada lagi meja selain sofa. Terus ada juga vas bunga. Itu yang ada di ruang tamu. Terus yang ada di kamar tidur. Terus yang pasti itu ada bed atau kasur. Terus ada bantal, ada guling. Terus ada juga lemari atau wardrobe untuk naruh pakaian kita. Yang ketiga ada lampu. Lampu itu ada di mana-mana, di living room, di kamar tidur, di dapur, di bedroom, dimanapun itu di rumah pasti ada lampu. Yang keempat, di kamar tidur, di kamar mandi. Benda-benda yang ada di kamar mandi contohnya ada bathtub, ada shower, ada gayung, dan ada bak atau tempat untuk menampung air jika tidak memakai shower. Terus ada gantungan handuk, contohnya ada sabun, ada pasta gigi, ada sikat gigi, dan lain-lain. Benda-benda yang ada di kamar mandi. Kalau di dapur, next kita ke dapur, contohnya ada kompor, ada sendok, ada piring, ada garpu, ada pisau,
ada bahan-bahan makanan ya kan, itu barang-barang atau benda-benda yang ada di dapur. Terus di ruang makan tentunya ada meja dan kursi makan. Terus apa lagi? Piring juga bisa jadi ya, piring, sendok, garpu, dan lain-lain. Di kamar atau di ruang tamu contohnya juga ada bookshelf atau tempat naruh buku atau rak buku itu. Terus ya sekitaran benda-benda itulah ya yang ada di kamar, di ruangan atau di rumah kita. Next, bisa kalian lihat semua saya sudah ada transkrip dari sebuah audio dan sudah saya transkripkan di sini. Di sini Galang dan dua temannya dia akan melakukan kerja kelompok atau membuat tugas bersama-sama di rumah Galang. Saya bacakan ya pada audio 3.1 pada skripnya. One afternoon, Galang and his friends are doing their homework at Galang's house. Jadi pada suatu sore, Galang dan temannya akan mengerjakan atau melakukan tugas mereka atau PR mereka pada rumah Galang. Kita masuk ke Galang. Galang, welcome to my house. Let's do our homework in the living room, kata Galang. Selamat datang di rumah saya. Mari kita mengerjakan tugas kita di ruang tamu, di living room. Monita menjawab, wow, you have a beautiful garden. Monita menjawab, wow, kamu memiliki taman yang sangat cantik. Galang menjawab, my mother loves planting flowers in the garden. Galang menjawab, ibu saya suka menanam bunga di taman, kata Galang. Terus Andre juga menjawab lagi, let's go to the porch. The weather is very hot, kata Andre. Andre mengajak temannya untuk segera ke teras karena cuacanya yang sangat panas. Setelah itu Galang menjawab lagi, be careful with the stairs, it's a bit wobbly, katanya. Hati-hati sama tangganya, kata Galang, karena dia agak sedikit bergoyang gitu, goyah. Wobbly itu goyang atau bergoyah ya. Terus Andre menjawab lagi, it's cold on the porch. Di sini sangat dingin, pada terasnya tuh dingin kan, jadi enak gitu kan. Terus Galang menjawab, let's go inside. Jadi Galang mengajak untuk masuk. Next we move to the sentence structure. In this sentence structure we have we're gonna use two form atau dua bentuk. Yang pertama bentuk tunggal dan bentuk jamak. Tunggal itu singular, yaitu satu, tunggal satu, dan jamak itu lebih dari satu. Selain itu kita juga akan menggunakan preposition atau letak, seperti di mana letak suatu benda, dan kita akan menggunakan preposition. Yang pertama bentuk tunggal dan jamak tadi, singular and plural. Jadi kita menggunakan singular dan plural ini untuk menunjukkan jumlah suatu benda, menunjukkan jumlah benda tersebut. There is digunakan untuk tunggal dan there are digunakan untuk jamak. There is untuk benda yang satu, dan there are digunakan untuk benda yang lebih dari satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contohnya di sini yaitu there is a bed in the bedroom. Kenapa di sini menggunakan there is a bed in the bedroom? Di sana ada sebuah kasur di kamar tidur. Bisa kita lihat di sini karena there is a bed.
karena bed itu cuma sebuah kan, itu sebuah kan, jadi otomatis kasurnya itu cuma satu. Jadi di situ kita menggunakan there is. Balik lagi ke seperti yang saya sebutkan sebelumnya, there is itu untuk yang benda tunggal atau benda yang hanya satu jumlahnya. Contoh lainnya adalah there is a lamp on the table. Di sana ada sebuah lampu di atas meja. Kenapa di sini menggunakan there is? Karena lampunya hanya satu, yaitu a lamp. Selanjutnya there are itu untuk jamak. Digunakan untuk benda yang lebih jumlahnya dari satu. Nah, contohnya ada di sini, there are 2 chairs in the kitchen. There are 2 otomatis lebih dari satu, makanya kita menggunakan there are. Dan yang paling penting pada kalimat jamak, jangan lupa untuk menambahkan s yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau lebih dari satu pada bendanya. Contohnya di sini, there are 2 chairs. Yang bendanya di sini kan adalah chairs-nya. Jumlahnya yaitu dua chairs, 2 kursi. Jadi jangan lupa untuk menambahkan s pada bendanya. Di sini sudah ditambahkan s pada chairs. Jadi jika tidak ditambahkan s, maka kurang tidak menunjukkan bahwa benda itu jamak gitu. Terus contoh yang selanjutnya, there are 3 bedrooms in Galang house. Jadi di sana ada 3 kamar tidur di rumah Galang. 3 bedrooms, lebih dari satu, makanya kita menggunakan there are. Selanjutnya preposition. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, preposition itu digunakan untuk menunjukkan letak posisi sebuah benda. Di sini ada preposition, macam preposition ada on itu di atas, above juga di atas artinya, under di bawah, in di dalam, in front of di depan, next to di samping, and behind di belakang. Jadi itu ada beberapa preposition yang bisa atau posisi yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan letak atau posisi benda itu tersendiri. Contohnya kita juga bisa ambil contoh yang dari kalimat jamak dan tunggal ini. There is a lamp on the table, berarti ada sebuah lampu di atas meja. Kita berarti itu menggunakan preposisi on. Terus there is a bed in the bedroom. Jadi in itu kan artinya di dalam. Jadi ada sebuah kasur di dalam kamar tidur gitu. Jadi kita di sini menggunakan preposition in gitu. Okay, that's all from me from my video today about teaching material about home sweet home topic for junior high school. So thank you.